Podcast Mercusuara, Biarkan cerita, pancarkan pancarkan suara. suara. Oke, halo semuanya. Selamat datang di Podcast Mercusuara episode pertama yang topiknya adalah sampah bisa jadi uang, seriusan. Di episode ini bakal dibahas sampai tuntas tentang bank sampah bersama pengurusnya langsung nih. Tapi sebelum mulai, kita kenalan dulu kali ya. Bener banget Mbak Jo. Nah, mungkin aku dulu kali ya Mbak Jo yang kenalan. Halo semua, aku Vero dari TL ITS Angkatan 2020 L38. Di sini aku sebagai host podcast Mercusuara. Nggak sendirian tentunya, ditemani oleh siapa? Halo, aku Johanna, sama kayak Vero, aku dari TL ITS Angkatan 2020 L38. Bestie deketnya Vero banget nih. Oh ya, Banget ya Mbak Jo. ngomong Vero, nama podcastnya HMTLITES nih ganti nggak sih? Setahu aku nama podcastnya tuh Pasti Temu deh, bukan Mercusuara. Ya iyalah Mbak Jo, pasti ganti dong. Nama podcastnya kan pasti ganti karena udah ganti kepengurusan juga. Nah, karena tahun ini nama kabinetnya itu Mercusuar, maka nama podcastnya juga ngikutin Mercusuara gitu Mbak Jo. Mantap banget. Oh gitu ya. Walaupun nama podcastnya ganti nih, tapi semoga tetap seru dan menarik ya bahasannya kayak yang kemarin-kemarin tuh. Kalau bisa dibikin yang lebih seru dong pastinya. Amin, bener banget Mbak Jo. Semoga juga ya yang denger juga makin banyak. Nah, oh ya, tadi kan Mbak Jo sudah spill nih kan tentang bahasan podcast kali ini. Nah, terus coba bisa kita kenalan dulu kali ya Mbak Jo sama guys podcastnya. Masa nggak kan seperti pepatah mengatakan nggak kenal maka tak sayang. Nah, jadi langsung aja kali ya Mbak Jo. Boleh, langsung aja nih. Siapa nih Mas-Mas KPPL yang mau kenalan duluan nih? Silahkan, mau Mas Naim dulu atau Mas Arnel dulu? Oke, kayaknya bisa dimulai dari aku dulu ya. Halo semuanya, halo Jo, halo Vero, halo juga para pendengar. Perkenalkan, aku Naim Rahman Al-Maulidi, biasanya dipanggil Naim. Untuk saat ini aku di KPPL sebagai ketua. Mungkin itu dari aku. Mungkin bisa langsung dilanjut, Mas Arna. Ya, halo juga semuanya. Halo para pendengar, kenalin aku Arnel dari angkatan 2019. Di KPPL ini aku sebagai Kabiro Internal. Salam kenal. Wih, salam Salam kenal kenal, Mas. kenal. Halo Mas Naim, Mas Arnel dari KPPL nih. Teman-teman udah kenalan ya nih ya. Terus mungkin kalian bingung nih, KPPL itu apa sih? Mungkin Mas Naim sama Mas Arnel boleh banget nih jelasin tentang KPPL, tentang apa ya KPPL itu singkatan apa, terus kegiatannya apa aja. Boleh banget dong Mas, langsung di-sharing. Oke, mungkin aku yang jelasin ya. Selaku ketua dari KPPL-nya. Jadi di HMTL itu sendiri, Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITS, itu ada yang namanya komunitas. Komunitas di HMTL itu ada dua. Yang pertama ada Triple EC, itu semacam komunitas yang mengayomi tentang penggunaan bahasa Inggris, ya. Bagaimana mereka meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa. Nah, untuk KPPL ini, karena kita himpunan mahasiswa teknik lingkungan, yang namanya teknik lingkungan. Jadi, kurang afdol nih kalau kita nggak punya komunitas pecinta lingkungan. Nah, KPPL lah. Jadi, KPPL itu singkatan dari Kelompok Pecinta dan Pemerhati Lingkungan. Jadi, KPPL ini ada punya banyak ya program kerja, baik itu yang sudah dilaksanakan pada sebelumnya, yaitu ada Hari Air Sedunia. Kita celebrate Hari Air Sedunia dengan melakukan dialog bersama bintang tamu. Kalau kemarin dari dosen kita sendiri, kemudian juga ada dari Direktur PDAM Surabaya. Kemudian juga Bank Sampah ini tentunya salah satu dari program yang dimiliki oleh KPPL. Nah, Mas Arnel ini tuh kan tadi perkenalannya sebagai Kabiro Internal ya. Nah, jadi di KPPL itu ada 3 divisi yaitu atau 3 biro, yaitu Biro Aksi, Biro Internal, dan juga Biro Media dan Relasi. Nah, untuk program Bank Sampah ini sendiri itu di bawah naungan dari Kabiro Internal. Makanya Mas Arnel nih bareng sama aku buat hadir sebagai perwakilan dari KPPL. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mbak Jo. Mantap banget infonya. Jadi teman-teman udah pada tahu ya tentang KPPL sekarang. Oke, kita langsung tanya-tanya aja kali ya tentang bank sampah sendiri.
Jadi boleh dong Mas kasih tahu ke kita-kitanya tentang bank sampah itu apa sih? Terus awal mulanya ada apa aja ya bank sampah tuh kayak awal mula permasalahannya tuh apa? Mungkin dari Mas Bayu Arnel bisa dong bantu jawab. Oke, jadi kalau kita bicara tentang bank sampah ya, apa itu bank sampah? Mungkin definisi sederhananya itu tempat untuk pengumpulan sampah terpilah dengan konsepnya tuh untuk menabung sampah. Jadi kan kita tahu ya ada sampah yang bisa didaur ulang. Nah itu untuk sampah-sampah daur ulang bisa dikumpulkan ke bank sampah. Nantinya sampah-sampah tersebut bisa jadi uang tabungan. Jadi kita kayak bisa double invest gitu, invest buat dapat uang dari sampah, tapi kita juga bisa invest buat kelestarian lingkungan. Kan nggak mau juga kan lingkungan kita tuh banyak sampahnya gitu. Wah, ternyata itu ya tadi ya definisi dari bank sampah udah dijelaskan oleh Mas Arnel. Nanti kita bisa gali lebih dalam ini ya Mbak Jo ya. Nah, kalau gitu bisa dong kita tahu tujuan dibentuknya bank sampah itu untuk apa sih? Kan kalau kita tahunya pendengar-pendengar mercusuar juga akan tahu bank sampah itu kan untuk mengurangi sampah di TPA. Tapi itu sepengaruh apa sih? Nah, terus bank sampah itu bank sampah di Surabaya nih khususnya itu kalau boleh tahu ada berapa sih Mas? Bisa dong dijelaskan dikit-dikit ya Mas. Mungkin kepada Mas Naim mungkin yang bisa menjelaskan Mas. Ya, oke. Berarti kita bahas tentang tujuan ya. Kalau tadi Mas Ana udah menjelaskan tentang apa sih bank sampah itu ya. Kalau tujuan utamanya sebenarnya kan kalau kita nilai dari segi ekonomis mungkin memang bagi para nasabah tidak mendapatkan keuntungan yang seberapa gitu kan. Tapi value utamanya, nilai utamanya yang ingin diberikan dari bank sampah adalah bagaimana masyarakat itu sadar, masyarakat itu peduli bahwa sangat penting untuk dilakukan yang namanya pemilahan sampah di rumah masing-masing. Karena memang dalam proses pengolahan sampah sebelum sampai di TPA, cara dalam menurunkan jumlah sampah adalah ya kita sebisa mungkin melakukan yang namanya reduce, reuse, recycle di rumah masing-masing. Nah, pemilahan inilah yang pada konsep utamanya jadi tujuan utama di bank sampah. Jadi masyarakat mau memilah, kemudian setelah dipilah, nggak mungkin dong mereka nyimpen sendiri. Nah, setelah mereka memilah, mereka bisa menyetorkan sampahnya ke bank sampah. Hitung-hitung bonusnya ada bisa dapat keuntungan berupa uang yang ya bisa dibilang lumayan lah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih tujuan utama dari bank sampah. Oke, teman-teman udah pada denger ya, tujuan dari bank sampah ini udah jelas banget tuh. Terus Mas, aku penasaran deh, kan di masyarakat kita juga ada nih pengepul-pengepul sampah gitu ya. Kalau boleh tahu bedanya bank sampah sama pengepul tuh apa sih? Soalnya kan sama-sama ngumpulin sampah tuh. Terus kalau nyetor dapat duit. Nah, bedanya apa nih Mas? Boleh bantu jawab dong. Kalau beda bank sampah sama pengepul, sebenarnya balik lagi ke definisi awal dari tujuan dibentuknya bank sampah. Balik lagi ke peran aktifnya masyarakat. Kalau ke pengepul kan kita kayak ngasih sampahnya, terus kita terima jadi uangnya gitu kan. Nah kalau di bank sampah ini sedikit ada beda. Jadi benar-benar peran aktif warga buat memilah dan menabung ke bank sampah. Jadi karena masyarakat yang memilah dan menabungkan ke sendiri ke bank sampah, jadi benar-benar terasa buat membangun kepedulian warga terhadap tanggung jawab sampah mereka sendiri. Terus juga bank sampah ini kan kita nyetorin sampah, tapi kita tidak langsung dibayar, tapi karena namanya bank ya, jadi tabung dulu, baru setelah terkumpul itu baru bisa ditarik. Kurang lebih perbedaannya sama pengepul kayak gitu, lebih ke kesadaran dan peran aktif masyarakatnya. Nah, itu dia tuh sudah dijelaskan dengan jelas juga ya Mbak Joya, itu perbedaannya sama pengepul. Nah, kalau gitu kita bisa tahu ya Mbak Joya kalau di ITS itu kan
punya bank sampah sendiri namanya Bank Sampah Taste ITS nih. Nah, kalau boleh tahu Mas, itu tuh punyanya siapa sih Mas? Dan yang ngurus itu apakah KPPL saja atau bagaimana nih Mas? Ya, bank sampah punya siapa sih di ITS gitu kan? Namanya itu TASTE. TASTE itu tulisannya taste gitu. Kalau bahasa Inggrisnya rasa gitu ya. Tapi sebenarnya taste itu singkatan dari Tabungan Sampah Terpadu ITS. Nah, punya siapa sih? Ya, sebenarnya TASTE ITS ini tuh di bawah Satuan Unit Eko Kampusnya ITS. Nah, berbarengan dengan urban farming yang juga lokasinya sama ya di sebelah Departemen Material Metalurgi. Nah, cuman pada proses pembentukannya, pada proses peresmiannya, KPPL diajak bekerja sama untuk menjadi pelaksana, untuk menjadi pengurus dari tes ITS ini sendiri, sehingga hubungan antara KPPL dan Eko Kampus kolaborasinya menghasilkan yang namanya tes ITS ini. Jadi KPPL juga punya program bank sampah sebelumnya, tapi hanya skala departemen pada umumnya. Kemudian Eko Kampus juga punya program nih yang mau dibuat, yaitu bank sampah juga nih. Jadi makanya kami berkolaborasi sehingga terciptalah yang namanya tes ITS. Kurang lebih seperti itu. Wih, mantap banget ya. Jadi Bank ITS-nya ini, tes ITS ini mencakup institut nih. Jadi yang dicakup lebih gede gitu ya, lebih besar urusannya. Terus Mas, aku penasaran nih, sampah yang diterima sama Bank Sampah tes ITS ini apa aja sih? Kalau jenis sampah, kalau bisa aku kategorikan secara garis besar itu ada 3. Ada plastik, kertas, sama kaca. Nah, untuk plastik ini yang saat ini kita terima itu kayak botol bekas, terus gelas plastik air minum dalam kemasan, ada lagi ya, tutup botol, tutup galon, mika, sendok plastik, sama kayak botol sampo sabun gitu. Jadi yang peralatan sehari-hari lah itu kita tampung. Lalu kayak kertas itu bisa kardus, majalah, kertas buram, HVS gitu. Jadi misal kalau ada laporan praktikum nih yang terlalu numpuk terus mau dikemanain, daripada langsung dibuang, bisa langsung ditabung aja ke bank sampah. Lalu kalau botol kaca itu kita bisa bedain jadi 2 jenis, ada yang botol bening sama botol warna. Jadi kurang lebih kayak itu sih jenis-jenis sampah yang untuk sekarang kita terima. Mungkin nanti ke depan ada pengembangan, tapi untuk sementara secara garis besar adalah sampah rumah tangga biasanya gitu. Wah, sudah sangat jelas sekali ya, Mas ya. Untuk tadi kategorinya sudah ada plastik, kertas, kaca, udah sangat dijelaskan dengan detail oleh Mas Arnold juga. Nah, kalau misalnya sudah tahu nih ya kan nih, Mas, sampah apa aja sih yang bisa disetor gitu. Nah, kan pasti teman-teman ini banyak nih, teman-teman khususnya pendengar mercusuara kan banyak yang nggak mulai nabung bank sampah itu gara-gara nggak tahu caranya gimana. Nah, gimana sih Mas cara nabung sampah di bank sampah itu alurnya itu seperti apa gitu Mas? Mungkin bisa dong dijelaskan ya Mas? Ya, oke. Gimana sih caranya buat setor bank sampah? Mungkin ada yang nggak nyetor karena memang masih belum sepenuhnya tahu atau mungkin karena eh, malu-malu buat datang gitu kan ya. Jadi aku mau tekanin sekali lagi buat teman-teman pendengar nih yang sekiranya punya sampah dan mungkin teman-teman masih bingung nih dengan kriteria sampah yang mungkin terposting di KPPL atau tadi dijelaskan sedikit oleh Mas Arnel. Sebenarnya teman-teman boleh banget bawa semua sampah anorganik yang teman-teman punya di rumah ataupun di kosnya masing-masing untuk dibawa ke bank sampah langsung. Datang ke kantornya bank sampah yaitu di Urban Farming sebelah Material Metalurgi, langsung disetorkan. Untuk perihal sampah itu masuk kategori diterima di bank sampah ITS atau tidak, itu nanti akan dijelaskan lagi. Misalnya teman-teman bawa sesuatu dan ternyata itu tidak diterima, nanti juga itu akan tetap dijelaskan. Apakah yang tidak diterima akan dikembalikan lagi? Tentu tidak, teman-teman. Jadi jangan takut, bawa aja semua sampah kalian.
nanti untuk yang diterima akan kami jelaskan, untuk yang tidak diterima itu tetap akan kami tampung, untuk nanti juga akan kami bantu dalam proses pembuangannya. Jadi gimana sih caranya? Ya teman-teman siapin sampah teman-teman, usahain itu semuanya udah terpilah, baik itu dari kategori yang tadi udah dijelaskan, baik itu dari kertas HVS-nya, botol-botol plastiknya, atau mungkin kardus-kardus, duplek-duplek, teman-teman bisa pilah, nanti dikelompokkan. Nah, nanti teman-teman bawa, lalu teman-teman storekan ke petugas yang ada di bank sampah. Nanti teman-teman akan dimintai data diri oleh petugasnya untuk kemudian dibikinkan akun. Jadi pendataan bank sampah ini sudah paperless ya. Jadi kami langsung menggunakan website yang nantinya teman-teman akan dibikinin akun untuk nanti teman-teman bisa cek udah nyetor berapa banyak dan teman-teman bisa lihat udah ngumpulin poin berapa, sehingga nanti kalau teman-teman mau tukarkan dengan uang ataupun dengan pulsa, teman-teman bisa melihat poin teman-teman yang udah teman-teman dapatkan. Jadi nanti jangan malu-malu, jangan takut buat nyetor sampah. Justru kami akan sangat senang jika teman-teman bawa banyak sampah dan mau bersama-sama belajar gitu. Karena kami pribadi tujuan utamanya memang lebih ke sosialisasi tentang pemilahan sampah itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Teman-teman pendengar nih, ingat tuh, jangan malu-malu buat datang langsung ke bank sampah TIS ITS. Oh ya Mas, ada nggak sih secret recipe atau tips and trick nih dari teman-teman KPPL biar teman-teman pada tertarik nih buat setor sampah ke bank sampah? Terus aku penasaran deh, antusiasmenya sejauh ini gimana sih Mas buat teman-teman mahasiswa yang udah nyetorin sampahnya? Terus kalau boleh tahu nih bank sampah ini ramai terus nggak? Langsung dijawab, silakan Mas Arnel. Oke, kalau tentang gimana cara teman-teman biar tertarik. Jadi dari KPPL sendiri, bahkan dari pengurus bank sampah sendiri itu udah ada pembagian tugasnya siapa yang bagian promosi. Jadi siapa yang bikin konten atau repost tentang pembukaan bank sampah itu udah ada. Dan juga tiap pembukaan pasti akan diinfokan ke teman-teman, khususnya teman-teman HMTL. Baik itu lewat jargon lain ataupun yang lainnya, itu pasti setidaknya H-1 pembukaan bank sampah pasti akan ada info. Jadi teman-teman bisa pantau terus kalau ada info apakah bank sampah buka, nah itu kalian bisa langsung datang besoknya. Terus ini ya, karena bank sampah baru jalan sekitar ya mungkin 1 bulan, ini kurang lebih hampir 40 nasabah yang udah tercatat jadi nasabah bank sampah. Tapi kita sebenarnya nggak ada target khusus sih buat per hari itu harus berapa yang masuk, harus ada berapa orang gitu. Tapi memang tiap hari pasti ada aja orang yang nabung sampah. Jadi menurutku untuk 1 bulan awal berjalan dengan nasabah sekitar 3 bulan itu udah lumayan oke sih. Semoga nanti bisa nambah terus. Gitu. Wah, itu dia tuh spirit informasi dari Mas Arnel untuk kita para pendengar mercusuara nih, ya kan? Kalau gitu Mas boleh dong kita kepoin sedikit nih, benefitnya apa sih Mas kalau nabung di bank sampah itu sebagai nasabah? Misalnya contohnya interval duitnya itu berapa tuh Mas dapatnya tuh cuannya kalau per kilonya itu. Terus kita pernah dengar nih kalau ternyata dapat voucher. Nah, vouchernya itu voucher apa sih, Mas? Bisa dong dijelasin juga. Terus lebih untung kasih sampah ke pengepul atau kasih ke bank sampah nih? Bisa dong dijelaskan ya, Mas? Ya, oke. Benefitnya apa sih kalau nabung di bank sampah? Terus berbandingannya sama pengepul gimana sih? Nah, untuk di bank sampah ITS sendiri, tes ITS, jadi nanti teman-teman nanti akan dikonversi sampah yang teman-teman setorkan akan dikonversi sesuai dengan range harga yang ada di bank sampah. Jadi rujukan harganya juga sebenarnya kami merujuk dari bank sampah induk di Surabaya. Jadi kalau teman-teman pernah mungkin nyetor di bank sampah induk Surabaya, nah harganya kurang lebih tidak akan jauh dari bank sampah induk di Surabaya. Kemudian untuk range harganya yaitu mostly di angka 1.500 sampai 3.500 rupiah per
kilonya. Tapi untuk bahan-bahan ataupun material-material kaleng itu lebih besar biasanya untuk penukarannya atau uang yang didapatkan gitu. Nah, masalah voucher nih, bener banget. Tes ITS sedang menjalin kerjasama dengan K1 Mart ya, K1 Martnya ITS. Jadi nanti poin-poin yang didapatkan itu bisa ditukarkan voucher untuk dibelanjakan ke K1 Mart. Jadi nanti konversi poinnya adalah 1 poin sama dengan Rp1. Jadi kalau teman-teman nanti udah dapat 20.000 poin, berarti teman-teman udah bisa dapat Rp20.000. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penukaran uang secara mata uang langsung atau langsung mau diuangkan dalam bentuk uang kertas, itu ada minimalnya, yaitu teman-teman udah mengumpulkan poin sebanyak minimal 20.000 poin atau Rp20.000 untuk nanti ditukarkan dengan uang langsung atau uang kertas. Tapi juga bisa sih kalau mau langsung ditukarkan dengan voucher pulsa juga bisa, atau nanti di voucher K1 Mart. Jadi teman-teman nanti pakai voucher untuk belanja di K1 Mart. Untuk batasan vouchernya produknya apa aja itu nggak ada batasan, yang penting harganya sesuai dengan voucher yang tertera. Untuk perbandingan dengan pengepul, ya itu sebenarnya balik ke individunya masing-masing, karena tes ITS kan salah satu program kampus ya sekarang jadinya. Jadi teman-teman harusnya, terutama warga-warga ITS, harusnya mau mensupport dan mendukung program-program yang dibuat oleh ITS, sehingga nantinya tes ITS ini bisa terus berkembang dan nanti akan lebih banyak inovasi-inovasi untuk kedepannya. Mungkin nanti kalau udah gede, udah banyak nasabahnya, kita bisa mungkin nanti tiap kepengurusan atau mungkin tiap berapa bulan sekali nanti ada mungkin nasabah terbaik, nasabah dengan sampah terbanyak, yang mungkin nanti kita kasih award berupa apa gitu mungkin. Nah, itu bisa saja di kemudian hari bisa dilaksanakan. Kurang lebih seperti itu sih. Widih, mantep banget tuh dapat voucher loh. Lumayan banget bisa ke K1 Mart kok siang-siang panas beli minum tuh pakai voucher. Mantep banget sih. Itu teman-teman. Karena udah ada fasilitas nih disediakan, udah ada bank sampah tes ITS yang selalu ada seperti doi yang selalu ada untuk kita semua. Asik banget. Gimana Mas, seperti doi ya sudah ada, seperti gitu juga lah tes ITS untuk kita semua. Oke, sebenarnya aku penasaran deh. Kan ini kan tes ITS sudah jalan sebulan nih. Boleh dong Mas share kasih spill dikit tuh per hari atau per bulannya dapat berapa kilo sampah nih. Terus kalau misalnya ada fluktuasi pengetahuan sampah, terus bank sampahnya udah nggak bisa nampung lagi itu gimana caranya? Oke, jadi selama sebulan ini dari yang tercatat itu sampah yang kita terima sekitar 90 kg sampah. Itu udah semua ya, udah kertas, udah plastik, udah kaca juga. Nah, terus kalau misal nggak tertampung gimana sih, misal terlalu banyak gitu ya, kita sebenarnya ada, kalau udah mau penuh gitu, itu pasti kita menghubungi pihak ketiga buat ngambil sampah kita. Cuman kalau emang benar-benar penuh di tong sampah atau di kontainer sampahnya, itu sementara kita pindahin dulu beberapa ke dalam kantor. Tapi itu nggak jadi masalah serius sih buat kita, soalnya tempatnya juga masih ada, terus juga yang ngambil sendiri itu juga udah ada gitu. Wah, ternyata itu termasuk fakta menarik juga ya Mbak Jo ya, untuk kita jadi bisa tahu fakta-fakta uniknya dan juga kita tahu sedikit-sedikit dapurnya bank sampah tes ITS itu bagaimana. Nah, terus ngomong-ngomongin nih tentang sistemnya itu. Kalau misalnya sampah yang terkumpul di bank sampah itu nanti akan dibawa kemana sih Mas? Terus kalau dibawa keluar itu kan apakah ada kerjasama dengan pihak ketiga seperti itu Mas? Mungkin bisa di-spill sedikit kali ya Mas untuk kita. Ya kayak kata Mas Naim tadi sih, udah sempat disinggung dikit ya, kita ada kerjasama sama Bank Sampah Induk Surabaya. Jadi nanti semua sampah yang kita tampung kita bakal kirim ke sana. Nanti baru dari Bank Sampah Induk bakal ngirim ke para pengolah sampah yang lebih gede gitu. Jadi karena kita kirimnya ke Bank Sampah Induk, maka harga jualnya dan standarnya kurang lebih juga ngikutin standar sana. Oh, benar juga ya Mas ya tadi ya. Dan juga berarti lebih dikirim gitu ya dari dari bank sampah yang terletak di Mamet tadi ya kalau nggak salah ya Mas, langsung dikirim ke bank sampah induk Surabaya, seperti itu benar ya Mas? Betul sekali.
Nah, itu dia tuh teman-teman pendengar Mercusuara. Itu sedikit spill dapur dari Bank Sampah Tais ITS. Nah, terus kalau ngomong-ngomongin tadi kan lokasinya kan sudah ada di Mamet ITS ya tuh. Buat teman-teman pendengar Mercusuara nih, jadi bisa dicatat aja langsung tempatnya. Jadi supaya tidak ada lagi alasan nggak sih Mbak Jo? Aduh, ternyata aku nggak tahu bank sampahnya itu di mana. Jujur deh, karena aku juga nggak tahu sih Mbak Jo. Mbak Jo tahu nggak bank sampah itu di bank sampah Tais ITS ini ternyata ada di dekat situ? Aku pernah denger sih, cuman karena ingatanku ingatan pendek nih ya, seringkali harus diingatkan gitu di mana posisinya, Mas Vero. Waduh sama nih Mbak Jo, ya ampun ternyata kita juga perlu mencatat nih sepertinya ya Mbak Jo. Betul. Oke, aku jadi penasaran juga nih, karena tadi udah tahu lokasinya ya. Mas, aku penasaran deh, kalau waktu bukanya sendiri itu tiap hari apa aja sih, Mas? Terus dari jam berapa sampai jam berapa? Supaya ini siapa tahu teman-teman waktu jam kuliah gitu ya, lagi istirahat kuliah bisa ke sana nih buat nyetorin sampahnya. Boleh dong Mas di-spill informasinya? Oke, kalau mengenai jadwal buka bank sampah. Jadi buat bank sampah sendiri itu kita kayak hari kerja sih, Senin sampai Jumat. Cuman yang nggak ada tuh atau kita libur tuh hari Rabu aja. Buat jamnya, buat yang Selasa sama Rabu itu buka mulai dari jam 10 sampai setengah 1. Tapi kalau Senin sama Jumat itu bukanya jam 10 sampai setengah 4 sore. Nah tuh bisa dicatat nih buat teman-teman pendengar Mercusuara. Jangan sampai nanti pas datang ternyata gak ada orangnya nggak sih Mbak Jo? Malah nanti datangnya jam 12 malam ya nggak sih Mbak Jo? Jangan sampai datang jam 12 malam, teman-teman. Karena nanti Mm-mm. di sana bukannya ketemu sama nya Bang Sampah, tapi malah ketemunya sama siapa tuh ya, Vero ya? Sama penghuni dunia lain. Maksudku itu loh sama bank sampahnya doang, nggak ada siapa-siapa ya kan Mbak Jo? Iya, sama ya penghuni TIS ITS ini kan adalah kotak-kotak sampah. Ini kan ketemu sama itu Iya. malah kalau jam 12 Bener malam. banget nih Mbak Jo. Nah, terus mungkin kita bisa langsung saja mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Mas Naim dan Mas Arnel atas sharing-sharingnya tentang bank sampah. Nah, sangat informatif sekali ya Mbak Jo. Mengingat itu isu ini kan berhubungan sama tentang persampahan nih. Dimana kalau kita bahas tentang persampahan itu kan nggak pernah ada ujungnya dan kalau dibahas juga nggak habis-habis. Seperti janjinya doi yang tidak pernah datang. Ya nggak sih Mbak Jo? Waduh, nggak ikut-ikut kalau itu ya. Aduh ngaku aja deh, ya kan? Nah, langsung aja sebelum Iya. menutup podcast ini, apakah dari Mas-Mas ada fun fact nggak sih mungkin terkait bank sampah yang terakhir nih? Fun fact selain yang tadi mungkin ternyata ada pihak ketiga dan segala macamnya itu, yang selama ini ternyata orang-orang itu jarang tahu gitu, Mas. Mungkin untuk menutup nih, bisa nih. Oke, mungkin aku kasih beberapa fun fact yang cukup sering ditanyakan dari bank sampah ITS adalah karena mungkin terutama di jurusan kita ya, di jurusan teknik lingkungan, itu kan mayoritas perempuan dan perempuan tuh stok skincare-nya sangat banyak dan mungkin dan numpuk gitu sampah-sampahnya. Nah, banyak nih yang nanya, botol-botol skincare tuh bisa nggak sih di-storein ke bank sampah? Nah, fun fact-nya adalah TASE ITS, Bank Sampah ITS, itu menerima botol-botol dari sampah skincare kalian. Jadi buat perempuan-perempuan ataupun bahkan laki-laki dari teman-teman sekalian yang banyak menyimpan botol-botol bekas skincare, itu monggo dibawa ke tes ITS buat distorkan karena bisa dan kami menerima itu gitu. Jadi jangan bingung lagi kalau mungkin kalian nyimpen banyak langsung storkan aja. Mungkin itu sih. Wah, nggak disangka-sangka ya Mbak Jo ya, ternyata skincare banyak ditanya. Udah aku baru tahu nih Mbak Jo nih ternyata. Mungkin kita Asli sih. termasuk guilty juga nggak sih pengguna skincare? Mungkin Mbak Jo nih paling paling guilty sekali. Iya, asli. Apalagi kalau misalnya yang hobi-hobi ganti skincare gitu yang nggak cocok, aduh gimana nih, sampahku Iya, numpuk di rumah. Bisa banget, langsung dikirim ke TIS mm-mm. ITS. Daripada direlakan ke tong sampah, mendingan direlakan ke tes ITS nggak sih Mbak Jo? Iya dong, lumayan loh dapet
poin dan nanti kalian bisa tuker tuh. Kalau misalnya lagi, tadi aku bilang ya, kalau misalnya lagi panas-panas gitu ya, siang-siang, beli minum di K1 Mart kan lumayan banget tuh Mas Vero. Daripada kan sayang dibuang ke tong sampah, bisa ditukar sama minuman yang beneran bisa menyegarkan dahaga. Asik, ntar dari Tuh, minum bener banget Mbak Jo. juga bisa dari sampah-sampah minum bisa ditukarkan lagi, ditukarkan ke bank sampah Oh lagi iya, kan. bener juga tuh Mbak Jo. Iya bener banget, gak kepikiran. Betul, itu namanya siklus ekonomi. Asik banget pembicaraan kita hari ini. Oke. Tadi faktanya tuh Mm-mm. menarik banget sih, sangat-sangat bermanfaat nih buat teman-teman. Nah, terakhir banget nih, Mas, terakhir banget. Bisa nggak sih kasih ke kita ini closing statement buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini? Tentunya yang berhubungan sama topik kita hari ini yaitu bank sampah. Ya, mungkin closing statement dari aku dulu ya. Ya, aku mau ngingetin kembali ke para pendengar bahwa jangan takut, jangan malu buat memulai memilah sampah kalian dan menyetorkannya ke bank sampah. Karena kepedulian kalian terhadap kelestarian bumi ini bisa dimulai dari ini. Kemudian kalau teman-teman mungkin masih bingung tentang SOP penyetorannya gimana, alurnya gimana, jadwal bukanya kapan, teman-teman bisa langsung pantengin Instagramnya KPPL. Bahkan ya follow, terus kalian bisa langsung buka, terus kepoin tentang postingan bank sampah. Di sana ada kok, ada SOP penyetorannya, ada jenis-jenis sampah yang diterima apa aja. Nah, jadi biar teman-teman tuh nggak bingung-bingung lagi. Mungkin dari aku itu sih, cukup itu. Mungkin dari Mas Arnold ada closing statement, silakan. Oke, buat closing statement sebenarnya lebih kayak pesan buat teman-teman HMTL. Aku mau bilang aja kalau mostly yang jadi nasabah TASE sekarang itu adalah non mahasiswa ataupun dosen teknik lingkungan. Jadi aku mau bilang, masa kita kalah sih yang notabene teknik lingkungan, pejuang lingkungan kalah sama orang-orang lain yang nggak teknik lingkungan. Jadi ayo jangan malu ke bank sampah. Gitu aja sih. Nah, baik. Terima kasih banyak loh Mas Arnel dan Mas Naim atas closing statement-nya yang sangat menggerakkan hati kita ya Mbak Jo ya. Bener. Masa anak TL kalah, waduh itu bener banget sih, anak TL masa kalah sama yang lain tuh. Baik, sekali lagi mungkin terima kasih kami ucapkan kepada Mas Naim dan Mas Arnel yang udah ngasih kita banyak sekali informasi yang sangat insightful tentunya dan juga menarik tentang bank sampah. Semoga bank sampah yang dikelola oleh KPPL maupun bank sampah lainnya ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya yang tadi saya disebutkan, yaitu adalah untuk mengurangi timbunan sampah di TPA. Amin, benar banget. Semoga bank sampah ini dapat memberikan manfaat buat masyarakat dan juga buat lingkungan kita. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita sampai habis. Nah, semoga bermanfaat ya podcast kita hari ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, Podcast mercu Mercu suara Suara, ya. kita Lancarkan suara.